عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir sampai surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang kecil, apa itu? Ya, akan disebutkan di dalam ayat ini. Wallati lam tamut fi manamiha. Sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang mematikan nafsu, tetapi dia yang mematikan jiwa. Allati lam tamut, yang mana memang belum waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang dalam keadaan tidurnya. Dan orang dalam keadaan tidurnya ini disebutkan di sini wahya al-wafatus sughra, yaitu adalah kematian, tapi kematian yang kecil, ya, kematian yang kecil. Sehingga kematian yang besar yang dimaksudkan di situ adalah wafatnya seseorang, meninggalnya seseorang, sedangkan tidur yang dialami oleh seseorang itu adalah kematian yang kecil. Dalam tasdil hadil ayat i'tibar makna Allah yatawaffa nufusa ala wajhihi. Allah itu mematikan jiwa dalam bentuk dua hal. Yang pertama, wafatun kamilah hakikiyah wa hiya al-maut. Kematian yang sesungguhnya, ya, itulah yang disebutkan sebagai kematian mati, wafatnya. Wal akhar wafatun naum. Dan yang kedua yang dimaksudkan di situ adalah kematian ketika seseorang tidur. Li'anna na'im kal-mayyit, karena sesungguhnya orang yang tidur itu seperti mati, ya. Fi kaunihi la yubsir wa la yasma', karena dia tidak melihat dan tidak mendengar. Ya. Sebagaimana kita tahu dalam ayat disebutkan wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian di malam hari. Sehingga Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa tidur itu juga sebagai kematian. Yatawaffakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan ketika di malam hari. Wa yatawaffal anfusa allati lam tamut fi manamiha. Qala Ibnu Katsir akhbara ta'ala bi annahu huwa al-muntasarrif bil wujudi kama syaa. Tidak lain makna yang disebutkan di dalam ayat ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala sesuatu yang ada di alam semesta sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaturnya adalah Allah, yang berbuatnya adalah Allah, sampai pada urusan orang tidur pun, sehingga orang itu bisa tidur, itu adalah yang mematikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yatawaffal anfusal qawatar kubra, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, dalam artian benar-benar orang itu mati. Bima yursiluna hafadhah al-malaika alladzina yuqbiduna minal abdan, di mana para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut daripada roh-roh mereka. Wal wafatus sughra indal manam, begitu pula Allah yang mengirim para malaikat untuk mematikan dalam tidur mereka. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah semua yang menentukan, Allah semua yang menggerakkan.
Tidak ada yang berlaku di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berbuat itu semua. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Sehingga ketika ada orang yang tidur, ternyata ya, sebagaimana disebutkan, orang itu kalau tidur itu ruhnya itu langsung ya, berangkat pergi tidur, tapi dia masih terhubung dengan badannya, ruhnya itu memang sudah bergerak. Maka dalam riwayat disebutkan siapa yang tidur dalam keadaan bungkuknya, maka ruhnya itu akan berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya dia dengan kenikmatan di bawah arsy, karena dia tidur dalam keadaan punya wudhu. Maka usahakan untuk semacam itu supaya mendapatkan keutamaan. Sedangkan yang tidak dalam keadaan wudhu ya dia entah kemana pergi, tapi masih ada kaitannya dengan jasadnya. Nah, Allah jelaskan di sini, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan ruh-ruh yang memang sudah ditentukan bahwa dia itu mati dalam keadaan semacam itu. Sehingga ada orang yang dalam keadaan tidur dan tak bangun lagi sudah. Kenapa? Karena ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan. Sehingga yang mencabutnya adalah Allah. Ya, ketika orang itu tidur, begitu pula sampai wafatnya orang itu, akhirnya tidak kembali rohnya kepada jasadnya. Fayumsikur ruh allati qada 'ala sahibiha al-maut fala yarudduha ila al-badan. Sehingga tidak dikembalikan roh tersebut kepada badan ketika orang itu tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tetapi di lain hal Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh tersebut kepada badan dengan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai wa yursilul anfusan na'imah ila badaniha indal yaqadati ila waqtin mahdudin. Allah Subhanahu wa taala menentukan ada orang yang tidur rohnya kemana-mana, tapi ada yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan, sehingga semua atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ajrul mautiha al-hakiki. Qala Ibnu Abbas menyatakan dalam pembahasannya, inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil mana. Sesungguhnya rohnya orang-orang yang hidup dan rohnya orang-orang yang sudah mati itu akan bertemu dalam tidur. Dalam tidur dia akan jumpa dengan ya, mungkin akhirnya orang tersebut bermimpi kan gitu ya, bermimpi jumpa dengan orang-orang yang sudah wafat, asal jangan diajak pergi saja sama mereka. Kalau diajak pergi ya sudah nggak kembali. Jumpa roh-roh tersebut, kata ta'arab masyaallah lah, saling mengenal satu sama yang lain. Fa'idha arada rujuk ila asyabiha amsaballahu arwah al-amwat indahu wa arsala arwah al-ahya ila asyabiha. Ketika memang sudah waktunya bangun, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh-rohnya orang-orang yang hidup, sedangkan rohnya orang-orang yang mati memang sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjumpaan itu ada. Sehingga memang itulah yang terjadi. Roh ini wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu sesuatu yang memang perkara Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dikasih ilmu oleh Allah sedikit. Sehingga pembahasan tentang masalah roh tidaklah banyak oleh para ulama. Wala al-Qurtubi wa bil ayat tanbihun ala 'azimi qudratihi. Ayat ini menunjukkan bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa infiradihi bil uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang patut untuk disembah. Wa annahu yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa
yaf'alu ma yasha, dia Allah Subhanahu wa taala yang berbuat apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiru ala dzalika siwa. Selain itu, selain Allah tidak ada yang mampu berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza qala inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal-hal yang semacam ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau merenung, bagi orang-orang yang mau memikirkan. Masalah apa? Masalah tidur. Itu kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Allah kalau berkehendak untuk mematikan, ya mampu Allah Subhanahu wa taala. Allah untuk menghidupkan, mengembalikan lagi, mampu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang ditidurkan oleh Allah sampai 309 tahun. Allah mampu. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mampu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih contoh-contohnya di alam semesta. Fadarabna ala adanihim, maka kami tutup telinga-telinga mereka sehingga tidak mendengar sesuatu hal yang bisa membangunkan mereka, karena ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak dengar sesuatu hal, tidak dengar sesuatu apapun, hujan, petir, yang ada. Mereka hanya di dalam gua saja. Bisa saja terjadi sesuatu suara-suara yang keras, tapi selama 309 tahun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolak-balikkan jasad-jasad mereka supaya mereka tetap sehat di dalam gua tersebut. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin takhadu min dunillahi syufa'a. Kemudian Allah ingatkan di dalam ayat, apa mereka ini setelah berpikir, merenung semacam itu yang diminta oleh Allah, kenapa mereka itu menjadikan selain Allah berhala-berhala itu sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa semacam itu? Ya, kalau kita di zaman sekarang ini kan, kenapa masih sandarannya fulan? Kenapa sandarannya manusia? Ini kan ayat tersebut untuk masa itu dan juga untuk masa sekarang. Masa sekarang janganlah kita ini berharap kepada manusia, janganlah kita ini bergantung kepada manusia, janganlah bersandar kepada manusia, janganlah menyatakan manusia itu bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Sudah pasrah saja sama Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang menentukan segala sesuatu, yang mengurusnya adalah Allah, yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ittakhadhu man la yamliku syai'an aslan. Bagaimana bisa menjadikan berhala-berhala yang tidak memiliki sesuatu apapun sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin, yang mana mereka itu menjadikan berhala sebagai sekutu Allah yang bisa memberikan syafaat. Jadikan sebagai syafaatnya adalah berhala-berhala tersebut. Wal awthan allati lam ta'alati takhadhuha min tilqa'i anfusihim bila dalil wala burhan, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti nyata di hadapan mereka. Walaysa laha aqlun taqilu bihi, berhalanya itu gak punya akal, gak punya pendengaran, gak bisa melihat, benda padat, bahkan lebih buruk keadaannya daripada binatang-binatang. Binatang-binatang masih kenal, masih bisa bergerak. Ini berhala, benda mati. Bagaimana bisa dijadikan sesembahan selain Allah? Dianggapnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang ngatur tidurnya Allah, yang menentukan kamu bisa tidur itu Allah, yang cabut rohnya itu adalah Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini menjadikan memberi
pemberi syafaat, padahal mereka itu dalam keadaan benda padat, tidak mampu berbuat apapun, tidak punya akal dan tidak punya perasaan. Benda-benda itu bagaimana bisa dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuha ahadun illallah. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah. Sehingga para pemberi syafaat itu tidak lain meminta hak syafaat itu kepada Allah. Minta syafaatnya kepada Allah untuk bisa kasih syafaat. Maka Anda lihat dalam ayat bahwa dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih hak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa tu syafa. Muhammad al-Asab sallallahu alaihi wasallam tu syafa. Kasih syafaat, kamu dapatkan izin itu untuk memberikan syafaat. Tapi tidak lain, semua siapapun itu syafaat itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mau tunjukkan kemuliaan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka dalam urusan-urusan genting mampu untuk memberikan satu pertolongan. Pada saat susah-susahnya orang, mampu untuk menjadikan orang tersebut yang tadinya di neraka masuk dalam surganya Allah. Siapa? Ya orang yang dipilih oleh Allah. Maka kita muliakan itu, karena Allah memuliakan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Ditunjukkanlah kedudukan mereka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di dunia memuliakan siapapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulku samawati wal ardh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya, langit dan buminya. Wa ta'ala malikul mulk. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di raja, semuanya kerajaan miliknya Allah Subhanahu wa taala. La yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna idnihi wa ridha. Sungguh tidak ada yang bisa berbicara dalam perkara Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah, tanpa ridha-Nya Allah. Apa itu? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kecuali yang dikasih keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya. Alimul ghaibi, dialah Allah yang Maha mengetahui alam ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah tidak akan menampakkan ghaibnya, hal-hal yang ghaib, kecuali kepada siapapun, illa kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makhluk semuanya tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib. Tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib. Kemudian kalau tidak mengetahui yang ghaib, hanya saja Allah memberitahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberitahu sebagian hal-hal yang ghaib itu kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terima orang-orang munafik memberikan alasan apapun kepada Rasul, ya tidak, Rasul, kamu itu bohong, kamu itu dusta. Dijadi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini apa ya? Kadang kita ini mau muji, ini orang tahu baik atau tidak. Ada kok kelihatan lebih daripada yang aulianya. Pemuji aulia. Muji aulia itu Anda berada di atasnya aulia. Jadi siapa kita ini? Kan begitu.
Sehingga kita harus tahu bahwa memang ada hamba-hamba yang dikasih ilmunya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa buat permainan. Alam semesta ini gak main-main. Ada yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ilaihi turja'un, dan kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kembali kepada Allah. Kalian semuanya bakal di akhirat, ya, yahkumu bainakum bi'adlih. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghukumi kalian dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yujazi kullan bi'amalih. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan kepada kalian dengan amal-amalnya. Kembali semuanya kepada Allah, diatur semuanya oleh Allah. Berarti hati-hati kalau dikatakan kembalinya kepada Allah, akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal yang dikerjakan. Tsumma dzakara ta'ala naw'an akhar min af'alihim al-qabihah. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah sebutkan perbuatan mereka yang buruk. Macam-macam perbuatan mereka ini banyak sekali. Di antaranya adalah ini. Apa itu? Wa idza dzukirallahu wahdahu, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa disebut nama Tuhan-Tuhan mereka, wa qila amamal musyrikin, dikatakan di hadapan orang-orang musyrik, la ilaha illallah. Kalau diingatkan kepada mereka qul la ilaha illallah, apa yang terjadi pada mereka? Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Merasa enggak nyaman mereka. Merasa enggak nyaman ketika disebut nama Allah saja. Jadi sebenarnya mereka ini tahu konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti mereka harus singkirkan itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka paham, sehingga ketika ditawarkan itu nggak mau mereka, enggan dengan tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebodohan mereka. Bagaimana mereka malah mempertahankan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza innafarat wan qabat min syiddatil baraah qulubuhum haula'i musyrikin. Yang terjadi adalah mereka itu merasa kaku dalam diri mereka, merasa enggak nyaman dalam diri mereka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tanpa sesembahan-sesembahan mereka. Jadi kita tahu bahwa mereka ini kan menyekutukan Allah. Mereka maunya Allah itu disebut bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka. Itu maunya seperti itu, bukan hanya disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menentang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya mengatakan kepada mereka, qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian itu akan beruntung kelak nanti di akhirat. Tapi ketika disebut nama Allah saja tanpa sebutan yang lainnya, tanpa sesembahan-sesembahan mereka, yang terjadi isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Orang-orang kafir ini yang enggak percaya kepada hari akhir merasa enggak nyaman dengar nama Allah saja tanpa sesembahan-sesembahan mereka. Wa idza dzukira ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Anehnya kalau disebut nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, idahum yafrahuna wa yusiruna. Mereka ini merasa gembira, merasa senang. Aneh kan perbuatan mereka itu. Disebut nama Allah, seharusnya bertambah iman mereka, merasa wajilat qulubuhum. Tanda-tandanya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah getar hati mereka, merasa rindu untuk jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan orang-orang yang mukmin. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka kepada Allah
dan ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Itu tanda-tanda orang-orang yang mukmin adalah semacam itu keadaannya. Sedangkan orang-orang yang kafir disebut nama Allah Subhanahu wa taala enggak mau. Maka kita jangan jadi seperti itu. Jangan jadi seperti itu. Ada pikiran pakai pikiran keras. Oh, ini harus dipadamkan. Berarti masuk ini. Hati-hati. Kata Nabi SAW, berzikirlah kalian kepada Allah hingga kalian dinanti disebut sebagai oleh orang-orang munafik sebagai murai, sebagai orang yang riak. Jadi kalau kemudian ada yang zikir dengan suara yang keras, ada yang ngomong ini orang-orang yang riak, hati-hati. Berarti masuk dalam ancamannya Rasulullah SAW. Orang-orang munafik itu yang ngomong. Orang-orang munafik yang ngomong bahwa mereka adalah orang-orang yang riya. Masuk itu nanti khawatirnya di dalam hadis yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mau suaranya pelan, suaranya keras, boleh-boleh saja dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada larangan dalam hal ini. Rasul membiarkan ada suara talbiyah dikeraskan. Apa dipelankan talbiyah? Waktu haji. Oh, semua dengan suara yang keras. Gak pakai mikrofon itu. Gak ada yang pakai mikrofon. Gak ada yang pakai mikrofon. Semuanya sehingga bisa didengar oleh televisinya. Labbaik Allahumma labbaik dengan suara yang keras. Berarti gak ada larangan. Mereka mengeraskan itu sampai saat ini kita dengar ya hal-hal semacam itu. Tapi hati-hati jangan sampai kita mendapati sifat-sifat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka. Ini menunjukkan kebodohan mereka, kedunguan mereka, bahwa ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang terjadi zaharat atharun nafrah min wujuhihim wa qulubihim. Mereka lari seakan-akan gak nyaman, wajah mereka tampak seperti itu. Wa idza dzakara al-asnam wal awthan taharat atharul farah. Tapi kalau disebut nama sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, maka tampaklah kesenangan itu, kegembiraan itu di wajah mereka, di hati mereka. Anehnya kan semacam itu. Rasulullah SAW dari sejak kecil sudah sangat tidak suka dengan berhala-berhala tersebut. Maka ketika usia Nabi 12 tahun diajak oleh pamannya ke Syam, akhirnya jumpa dengan pendeta Buhairah. Nah, pendeta Buhairah ketika ngajak bicara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan demi Lata wal Uzza. Nabi mengatakan, bentar, tidak ada nama yang paling aku benci daripada nama itu. Rasul usia baru 12 tahun. Kamu jangan sumpah-sumpah pakai nama-nama itu. Orang-orang Arab semuanya bicara seperti itu. Orang-orang Quraisy semuanya bicara. Tidak ada dua nama yang paling aku benci di dunia daripada dua nama tersebut, kata Rasulullah SAW. Sudah tidak suka Nabi SAW dengan nama-nama sesembahan yang disembah oleh orang-orang Quraisy, menunjukkan taufik, hidayah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu senang dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir usia kita dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.